warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang ini lu. Kali ya. Kurang semangat. Bener. Panas banget soalnya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman semua di sekarang Nongki bareng episode berapa sih? Episode 4572. 52. Pokoknya episode kesekian. Tapi yang nggak kalah banyaknya juga manfaat yang bakal kita dapat dari pemateri yang ini. Dan kemarin kan sama Fuad kan. Kemarin sama Fuad. Dan insightful banget tuh tentang belakang kita sekarang. Kita ngomong-ngomong ada di Manglayang lagi ya. Masih tetap di tempat yang sama, Greenscape. Cuman dengan background yang berbeda. Sekarang mah backgroundnya Greenscape. Inilah yang Pak Fuad bangun sekarang. Kerjakan. Benar. Kalau bangun kan ada dua tuh, yang dulu sama yang sekarang. Ya udah, yang itu nggak usah dibahas lagi ya. Nggak usah, itu mah pasti sepas. Pasti sepas. Kenalin dulu teman kita siapa nih sekarang yang mau datang? Oh iya benar. Acat. Aduh nggak usah. Bukan. Sekarang tuh kita mau ngobrolin apa sih? Jujur ini tuh kayaknya obrolan yang bakalan berat banget. Bener. Gue juga baca briefing dari manajer juga ini. Apa? Mau ngebahas tentang apa? Knowledge gitu kan. Apa ya? Knowledge itu Indonesianya pengetahuan. Padahal semuanya wawasan. Wawasan. Tapi kan emang buku adalah jendela apa? Ini jendela buatan. Jendela ilmu. Jadi teman-teman, langsung aja kita sambut. Ini dia Gilang Baskara. Gilang gombloh. Aduh, Gilang Baskara bukan Gilang gombloh ya. Tapi lucu nih. Tidak. Ini ada Gilang siapa sih? Gilang Maulana. Gilang Maulana. Parah. Masa Gilang Ramadan? Gilang Ramadan udah lamar, Bro. Siapa? Coba cek di Google. Ya, Udah nggak usah sekarang. Gilang Ramadan. Lu aja siapa perkenalan? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama orang Gilang Maulana Pratama. Iya. Terus, Hai Gilang. halo. Hai Gilang. Orang nggak usah ya. Lu ajaibnya tuh lu ngambil kuliah perpustakaan kan? Ya, nggak ajaib juga sih. Maksud gua tuh Lu buat gua tuh ajaib. Tapi ngomong-ngomong, Gilang ini sebenarnya udah pernah diundang ke Nongki Bareng ya podcast, cuman emang nggak ada visualnya. Iya, sekarang diundang lagi karena ya namanya orang berilmu, masa nggak diundang lagi nggak sih? Iyalah. Gitu kan. Kapten Morgana mana? Ini boleh. Oh ini sama Kapten Rafael mana? Aduh. Morgana. Iya, Morgana. Nah, Iya, dan waktu itu kan udah cukup sharing juga soal dia yang emang kuliah di mana. Iya. Terus ketertarikannya ada di bagian mana. Dan sekarang kita undang lagi buat ngomongin yang sama. Jadi podcastnya diulang lagi di sini. Sebenarnya mungkin yang kemarin kan lebih tentang ke si background Gilang kayak gimana kan. Maksudnya kenapa Maneh bisa ada di perpustakaan. Mungkin mau minjem buku, enggak maksudnya di jurusan perpustakaan gitu kan. Canda mulu nih, iya betul. Iya kan? Maksudnya kan enggak semua orang gitu tertarik akan hal itu. Nah, kenapa sih Man? Tapi boleh di-share dikit. Kan mungkin ada yang belum pernah denger gitu. Kenapa sih Maneh milih perpus? Orang kan ya sekarang mah namanya baca kan kayaknya kurang banget ya. Apalagi tentang minat baca publik. Iya, minat. Apalagi orang ke perpus bisa kehitung banget lah. Aduh nggak kehitung. Salah. Karena kan yang ke perpus nggak cuma baca doang kan? Iya, ada yang ngadem. Ngadem. Sama ngapain lagi? Ada yang kerja. Ada kerja juga. Ada yang kerja. Tapi kebanyakan ada yang buat enggak nggak sih? Kayak enggak gitu. Ada yang iya. Lebih ke iya sih. Oh, lebih ke iya. Nah, balik lagi kenapa sih Maneh ingin bukan ingin, maksudnya akhirnya ke perpus gitu. Secara perpustakaan. Oke. Kalau alasannya gitu ya, sebenarnya pertamanya itu ya disuruh sama kakak gitu ya. Karena kakak yang mungkin lebih tahu dari awal jurusan perpus itu apa. Terus ya dikasih tahu karena nanti si prospek kerjanya tuh lebih bagus dan lebih banyak gitu. Jadi dikasih tahu lebih luas gitu. Jadi dikasih tahu itunya dulu. Terus ya kalau dari orang belum tahu si perpus tuh bakalan seperti apa gitu. Dan mungkin seperti pikiran banyak orang gitu ya, setelah mendengar jurusan perpus ini belajar apa sih, nah sama gitu. Orang juga dulu kayak gitu tapi ya setelah
mengikuti perkuliahan pertama yaitu pengantar ilmu perpustakaan, jadi tahu gitu kenapa orang bisa mengatakan ini tuh jurusan yang memang cocok gitu sama orang gitu. Dan bahkan ya tadi dari segi prospek kerjanya, terus dari segi ilmunya juga kayaknya ini seru deh gitu. Dan mungkin ya tadi ya gak banyak orang tahu. Tapi pada akhirnya maneh greget gak sih sama minat baca orang-orang? Kan maneh udah tahu nih maksudnya perpus gitu, terus latar belakang dan ya secara ilmunya udah tahu gitu tentang perpus gimana. Iya. Terus pada akhirnya kan biasanya kalau orang udah tahu gitu kan lebih kritis sama situasi yang ada sekarang gitu. Namanya ngelihat ya minat baca yang sekarang tuh kayak gimana? Yang emang rendah gitu. Bunyi tadi. Kalau soal minat baca gitu ya, walaupun itu jadi topik yang terus diperbincangkan gitu di jurusan perpus ini, minat baca kurang dan segala macam. Tapi kalau untuk sekarang tuh lebih greget dan lebih banyaknya itu ngebahas tentang literasi gitu, literasi secara luas. Jadi tidak cuma minat baca gitu, bahkan yang dibahas juga bukan cuma membaca buku. Jadi kan pilihannya banyak tuh. Kalau kita bicara soal perpustakaan yang satu katanya tuh ada kata pustaka gitu. Pustaka itu tidak merujuk kepada satu buku aja gitu. Jadi pustaka itu ada audio, ada podcast juga, ini masuk pustaka. Yang jika jika diolah dimasukkan ke dalam file terus bisa dicari lagi, nah itu udah masuk pustaka gitu. Jadi ada pustaka audio, contohnya podcast, terus musik juga. Terus ada pustaka video kayak mungkin arsip negara gitu ya, video-video yang zaman dulu. Dari video-video yang tersebar di media sosial juga itu bisa kita sebut dengan sebagai bahan pustaka gitu. Bahkan Instagram archive juga. Iya, itu juga jadi pembahasan kan. Ada mata kuliah memang ngebahas tentang teknologi informasi dan teknologi informasi lah. Jadi si Instagram juga masuk gitu, si arsip. Iya, arsip. Ketika maneh pengen tahu waktu itu tuh kita kemana ya gitu tanggal segini, ya tinggal lihat kan di Instagram arsip gitu. Jadi, bahkan kadang Google Foto juga ngingetin. Pernah nggak sih diingetin kayak ini tahun 5 tahun yang lalu kayak gini. Lu pernah kesini loh gitu. 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya itu. Bahkan kalau di Instagram itu bisa ngelihat kita follow-followan tanggal berapa. Jadi tanggal berapa tuh kira-kira? Nggak tahu lah. Harus ngecek. Di Instagram. Orang baru follow back kemarin. Benar kan? Baru aja. Tapi lang. Gue sendiri ngeliat tuh buku tuh kayak bosen gitu ya, daripada mendingan lu buka Instagram gitu terus ada video cepet gitu, atau kayak buka YouTube gitu. Apakah jurusan lu juga maksudnya diisi oleh perkuliahan yang membosankan, yang mendengarkan doang? Buat gue aja buat denger yang lu ngambil jurusan apa, perpustakaan, udahlah skip PR-nya disuruh ngabisin buku. Aduh dimakan. Repot banget. Kalau disuruh review, apakah kayak gitu? Kalau jurusannya gitu ya, apakah membosankan atau enggak, ini berarti perspektif pribadi gitu ya. Karena itu sih, karena ilmu yang baru orang temukan, terus ternyata banyak kayak pengalaman yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan ilmu ini, jadi ya kelihatan seru aja gitu. Dan tadi soal review ya nggak semua perkuliahan bakalan kita nge-review buku gitu. Dan nge-review buku tuh yang review seperti misalkan ada mata kuliah namanya biblioterapi. Ada apa? Biblioterapi. Jadi biblioterapi itu adalah aplikasi belanja gitu. Bukan. Jadi biblioterapi itu adalah sebuah pengobatan lewat pustaka gitu. Contoh. Jadi kemarin. Nah ini tuh ini tuh istilahnya mungkin baru gitu ya di kalian. Tapi kalau dipikir-pikir kalian pasti pernah juga gitu. Kayak misalkan lagi galau terus pengen dengerin musik, terus pilih musik yang cocok, nah itu udah biblioterapi. Itu termasuk salah satunya kayak gitu. Kayak misalkan lagi pengobatan misalkan 6 bulan sampai drop banget gitu ya, terus nonton film yang memang filmnya tuh menggugah motivasi untuk sehat, terus dia pas setelah nonton jadi termotivasi, itu namanya itu juga sama terapi bibli ya. Jadi ya biblioterapi. Tapi kalau bahasa Indonesia ya terapi beli enggak. Waduh, orang-orang Bali semua tuh yang diterapi. Biblioterapi bahasa Indonesia. Jadi menarik juga ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kerasa
ini yang baru gitu. Jadi tapi mahasiswanya banyak. Mahasiswanya satu angkatan itu kalau orang kayak 80-90 orang gitu. Sama lah, normal lah. Iya. Tapi ya itu kebanyakan perempuan gitu. Oh, laki-laki. karena minat bacanya emang tinggi, lebih tinggi daripada laki-laki. Wah, saya tidak tahu itu. Itu harus diteliti lagi tuh. Gak bisa ya. Tapi menarik kan buat diteliti. Menarik. Perempuan, dia apa gimana nih? Ya maksudnya Minat baca terhadap terhadap gender baca. gitu. Iya, Tapi kayaknya gender ya. Kayaknya ngaruh. Ya. Iya sih. Kayak gitu. Soalnya ntar. Ini tuh jurusan pertama lu apa lu punya cadangan jurusan lain? Jurusan yang pertama di Maksudnya emang lu pengen banget masuk jurusan ini atau lu Kan sebenarnya pasti kan biasanya kalau ke kampus kan nggak cuma langsung ke ya salah satu kampus tertentu. ya. Terus itu kan juga pertama dari kita dengar kan itu kan rekomendasi dari kakaknya. Iya. Dan rekomendasi dari diri sendiri ada nggak? Oh, itu bukan rekomendasi namanya, kepengen. Kalau rekomendasi dari kakak itu jurusannya gitu, jadi bukan kampusnya. Jadi jurusannya udah perpus dimanapun gitu. Dan ternyata di Bandung adanya di Unpad sama di UPI. Pilihan satunya si Unpad gitu. Tapi karena bukan nggak keterima tapi nilainya kurang. Oke. Ingat ya teman-teman, bukan Gak keterima. nggak terima. Tapi Emang nilainya gila kurang. yang nolak kampusnya. Tapi nilainya kurang jadi dan UPI aja deh gitu. UPI aja ya. Iya. Nilainya cocok teman-teman. Itulah. Berarti emang pengen masuk situ ya. Iya. Mau di mana jadi pun kampusnya. Karena kan waktu itu disuruhnya 2 pilihan tuh. Si SBMPTN ya udah milihnya perpustakaan dua-duanya gitu. Lu nggak pengen kayak Bayu tuh apa sih? Kayak DKV gitu kan yang hits banget di angkatan kita. Tertarik juga sih ke DKV, tapi karena ya tadi rekomendasi dari kakak gitu ya. Karena ya tadi si prospeknya bagus gitu ya. Walaupun DKV juga saya tidak bilang DKV Iya. Prospeknya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Iya punya ini iya, masing-masing. ilmu baru juga gitu. Jadi ya pengen belajar juga di perpus. Tapi kadang yang emang kita nggak tahu kan, ya perpus kan taunya penjaga perpus, ya pekerjaannya kan kayak gitu-gitu aja kan. Iya. Maksudnya kuliah jadi penjaga perpus. iya sih. makanya kan yang orang umum tahu gitu. Jadi satu. Penjaga perpus. Ya sama kayak penjaga gawang. Yang apa namanya minjem buku atau yang jaga benar, jadi staff di sana gitu kan. Iya. Nggak selalu kan berarti. Nggak selalu. Karena kalau di perpus itu kan ada 3 tuh pembahasan yang memang luasnya gitu. Jadi ada perpustakaan, ada arsip, terus ada dokumentasi gitu. Dan itu tuh nggak selalu harus di perpus si kerjanya. Karena ada juga yang memang profesinya setelah lulusan perpus jadi ada data analis gitu. Data analis gitu ya. Data analis tuh jadi butuhkan di dunia kerja yang memang seperti misalkan digital marketing gitu. Iya. Jadi memang dibutuhkan gitu, dan terutama arsip. Maksudnya kantor mana yang nggak ada arsipnya gitu. Bahkan itu pun dibutuhin juga. Dibutuhkan dan memang harus ada keahliannya. Kayak apa? Kan kalau misalnya arsip kan berarti kayak dokumennya banyak nih. Iya, dokumennya banyak. Si ngaruh nggak sih? Misalnya dari mana deh kuliah? Ngaruh nggak sama gimana cara manajemen file mana? Iya benar. Simpelnya di laptop lah. Sangat ngaruh sih. Alfabetis kah atau gimana? Sangat ngaruh kalau di laptop terus kayak misalkan bikin Google Drive gitu ya. Sangat ngaruh karena kalau di perpus itu ada namanya katalog gitu. Namanya katalog. Terus ya udah ada apa namanya itu? Kalau buku mah udah ada peraturannya gitu. Udah ada istilahnya mah kitabnya gitu. Namanya tuh si DDC ya. Dewey Decimal Classification. Jadi untuk mengklasifikasi dan nyimpan si arsip itu memang udah ada si peraturannya. Biar apa? Biar ya semua orang jadi tahu saat belajar itu, dan untuk istilahnya mah jadi ada namanya istilahnya temu balik informasi. Temu balik informasi itu ketika maneh nyimpan sesuatu di laptop, di file di laptop gitu ya. Maneh tahu cara mengambil file itu lagi gitu. Nah, itu tuh temu balik informasi. Jadi di perpus tuh nggak cuma nyimpen doang, tapi bagaimana si buku itu teh diambil gitu. Letaknya di mana. Nah, itu namanya temu balik informasi. Berarti ya selama orang akhirnya kerja di desain lah, di kreatif, tetap aja orang tuh sama yang di atas orang harus tolong dong si filenya dirapihin lagi gitu. Iya. Penamaannya, tahunnya, tanggalnya. Benar. Jadi apa ya? Filenya tuh bener-bener kalau misalkan kita butuh file lama, gampang nyarinya. Iya, makanya kalau ada orang yang ngerasa
perpus itu belajar tentang apa sih gitu ya. Emang bahkan waktu itu yang di Deddy Kobuzer kan bilang gitu, emang itu harus ada ilmunya ya. Nah kayak tadi kalau misalkan yang ngejaga arsip gak ada ilmunya, berantakan yang sih. minta tuh bakal lama banget. Kayak minta dong arsip tanggal segini gitu. Kan dia bakal lama banget tuh. Entah dia nyimpennya di mana, nyarinya susah. Tapi kalau misalkan yang udah paham gitu, yang memang udah ada ilmunya, pas dikasih tahu tanggal segini arsipnya ini ada nggak, ya udah tinggal cari, ya udah. Berarti penjaga perpus kalau misalkan ada yang minjem, jangan kan minjem habis baca, terus asal naro, pusing dong ya. Nggak, maksudnya kayak pasti bakal hilang rasanya. Nah makanya kalau di perpus itu si orang yang datang gitu, si pemustaka tuh nggak boleh nyimpen lagi. Nggak boleh dikirimin nyimpen ke dia kan. Harus ditaruh di disimpannya di meja gitu. Karena yang memasukin ke raknya itu si pustakawannya gitu. Mungkin karena kita nggak tahu ilmunya jadi asal aja ya rasanya tuh. Karena kan itu ada nomornya tuh. Kayak misalkan di 300 bagian pendidikan misalkan. Nah itu kan tahu tuh gua. Memang harus ada ilmunya, dan kalau misalkan si pemustaka atau orang luar yang baca di situ, ya dia kan nggak tahu tuh letaknya di mana. Walaupun ingat, ya harus disimpan sebaik itu. Karena nanti dicarinya kalau misalnya acak-acakan, dicarinya jadi susah lagi. Susah banget benar. Apa ya? Berarti menarik sih. Urusannya Gilangnya juga menangkapnya juga dengan emang dia punya ketertarikannya sendiri sama ilmu pengetahuannya di sini. Jadi bisa dibilang, menurut gua mungkin membosankan menurut Gilang, tapi enggak. Jadi ayolah coba. mati. Nah, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Lang, perpustakaan di era sekarang 4.0 ada pandemi, pastikan mobilitas orang berkurang. Itu relevan nggak sih orang tuh datang ke perpus buat minjam buku, di mana yang bisa download, beli buku e-book, masih relevan nggak perpustakaan? Masih relevan. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat si ilmunya, jadi di ilmu perpustakaan tuh ada yang namanya 5 hukum Ranganathan gitu. 5 hukum perpustakaan dari Ranganathan. Kalau nggak salah itu 1931 gitu. Jadi ada 5 hukum di perpustakaan, dan hukum kelimanya itu bagaimana si perpustakaan tuh dapat menjadi organisme yang berkembang gitu. Nah makanya kan tadi apakah orang masih relevan untuk datang ke perpustakaan? Ya masih relevan. Karena apa? Karena yang pertama, mana mungkin bisa download buku-buku, tapi apakah semua buku? Kan belum semua buku terdigitalkan. Nah makanya masih bisa untuk datang ke perpustakaan gitu. Dan kalau misalnya download pun itu tempatnya masih dalam lingkup perpustakaan gitu. Dan perpustakaan sekarang kan banyak yang memang sudah digital, entah itu dari mencari si judulnya, entah itu si bukunya gitu, itu bisa didigitalkan gitu. Jadi ya kemudahan sekarang gitu ya di digital. Kalau misalnya perpustakaannya belum digital itu kadang sulit gitu, terutama yang masa pandemi. Orang-orang nggak bisa datang, jadi ya udah kan perpustakaannya jadi tutup. Tapi beda sama perpustakaan yang memang udah digital. Benar. Pandemi pun dia udah melebarkan sayap ke online. Sekarang museum aja sekarang udah ada yang digital kok. Iya, bisa virtual tour juga kan. Virtual tour. Masa buat akses informasi buku harus banget ada fisik gitu. Iya. Karena ngerasain banget tuh ketika si perpustakaan tuh harus jadi harus jadi pilihan pertama orang nyari informasi. Tapi di samping itu banyak pihak lain yang ngasih informasinya itu lebih mudah gitu. Iya betul. Seperti misalkan perpustakaan nggak menyediakan informasi soal COVID, kalah sama orang yang nyebarin hoax tentang COVID. Jadi kan memang harus diperangi ya. Iya, setuju. Nggak bisa semerta-merta. Apalagi orang bikin informasi udah gampang banget kan. Iya, nah itu juga share sesuatu. Mana tahu dikit aja udah bisa nge-share banyak. Iya, nah itu juga jadi ini sih, jadi permasalahan di masa yang sekarang gitu. Jadi kalau sesuatu yang digital gitu ya, sesuatu yang digital tuh ya kayak pisau gitu. Gimana sih orang yang megangnya kan? Kalau sama orang yang baik mungkin bisa masak. Kalau sama orang jahat mungkin bisa ngebunuh. Bikin kayu. Tapi kalau kayunya buat ngebunuh orang. Kalau misalkan Maneh atau teman-teman pernah tahu si serial film tentang You
Hah? Iya. You. Iya. Nah, si karakter utamanya ada di Netflix. Si karakter utamanya tuh Yang obses gitu. apa ya? Disebutnya pustakawan juga gak sih kalau gitu? Dia tuh kayak emang Gua nggak tahu nih. ini banget sama buku gitu. Jadi sampai repair bukunya. Iya. Bener-bener di apa ya? Ntar gua Dijaga nonton dulu banget Netflix gitu. kali ya. Nggak usah. Nah, itu tuh ada gak sih sebenarnya? Maksudnya Di dunia real nyata. beneran. Kalau yang tadi bisa disebut pustakawan atau enggak, nah kalau pustakawan balik lagi ke si profesinya gitu. Oke. Jadi kan profesi pustakawan ya harus misalkan harus S1 Iya. perpustakaan, atau orang yang dari luar perpustakaan lalu mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan untuk jadi pustakawan. Tapi kalau ada orang yang punya perpustakaan pribadi ya ada gitu. Tapi mungkin kalau secara profesi enggak disebut pustakawan. Gitu. Tapi memang ada sih orang yang memang nyimpen banget gitu ya di rumahnya kayak gitu. Sampai kayak Emang itu dia tuh serame itu filmnya? sayang ya ramenya sih bukan tentang Maksudnya tentang bukunya apa ya, lebih ke seorang cowok yang obses sama Iya, cewek obses sama gitu. cewek. Tapi ya Nah, apalagi psycho gitu. Iya, apalagi maksudnya udah mau obses, terus si itu penyimpanan filenya rapi gitu. Iya, rapi. Itu jadi mengerikan kan, entah itu data-data ceweknya gitu. Iya. Wow. Jadi itulah. Lang, Oi. gini Lang, orang tuh apa ya, udah dulu tuh orang budayanya kalau misalnya mau cari sebuah informasi kan lewat koran, lewat tetangga, lewat Pak RT atau lewat apa sih kalau di RT Kop surat. Bukan Papan kop surat. pengumuman. Platform papan pengumuman gitu. Kayak mading Papan sekolah. Ya, gitu. mading sekolah mading. Informasi. Sekarang tuh kan orang tinggal buka HP. HVS. Orang tinggal buka Orang tinggal buka HP, cari apa nih yang lagi tren di sosial media, atau hashtag apa. Hashtag apa gitu. Ini kitanya udah berubah atau emang apa yang sedang terjadi? Kalau dilihat sebenarnya kalau orang melihat kitanya udah berubah, belum terlalu berubah. Yang berubah itu orang yang bikin teknologinya. Orang bikin teknologi yang dipakai sama kita, tapi orang-orang kitanya kadang belum berubah. Kayak misalkan literasinya gitu ya. Kalau literasinya kurang terus sering main media sosial itu juga bahaya gitu. Oh iya iya. Kayak baca judulnya doang gitu ya. Iya betul juga. Clickbait. Nomor 4 bikin geleng-geleng. Aduh, padahal yang nomor 5 yang bikin geleng-geleng. Geleng-geleng. Padahal belum nomor 5 loh itu. Iya itu nomor 5 ternyata yang bikin geleng-geleng kan berarti kan hoax kan. Hoax. Tadi kasih itu Tadi ngomongin tentang kayak ada hashtagnya, berarti hashtag juga teknologi perpustakaan loh. Iyalah. Iya, maksudnya secara tidak langsung mempermudah kan, maksudnya hashtag apa gitu. Ntar semuanya muncul dari hashtag itu. Iya, kayak mana tinggal bikin judul aja. Hashtag terus si apa namanya tuh? Ad yang di Instagram terus dipakai di Instagram email gitu. Nah itu tuh ada juga gitu dipelajari juga, terutama hashtag sih. Simbol-simbol gitu. Itu tuh namanya Kayak kebayangnya apa ya? Kayak simbol-simbol tuh. dibahasnya itu dalam metadata gitu. Metadata. Jadi metadata tuh ini ngomongin metaverse ya? bukan. Metadata tuh data di dalam data. Wah, dataception. Jadi ketika kita pengen misalkan di Instagram gitu. Iya, Di Instagram kan kita kadang ngelihat yang di home tuh pembahasannya tuh campur-campur gitu ya. Ada tentang olahraga, ya yang kita sukai lah. Ada tentang olahraga, ada tentang fashion misalkan. Tapi kita pengen dapat informasi yang olahraga doang gitu. Dan olahraganya spesifik misalkan tentang Barcelona. Ya udah tinggal hashtag Barcelona gitu tinggal cari. Jadi itu juga memang dibahas gitu. Gimana apalagi si metadata ini bisa dipakai buat ini juga bisa dibuat buat penjualan. Iya benar. Penjualan. Setuju. Tapi kayak berapa orang cari ini engagement dari si profil kan dan lain-lain. Iya, metadata itunya. Atau kalau misalkan bingung sama metadata tuh kayak mana lihat di Wikipedia. Kan itu tuh banyak paragraf. Tapi ada satu kata yang biru. Oh Iya tahu. Diklik tuh langsung ke halaman itu. Iya. Misalkan tentang kucing misalkan. Krustasiae misalnya. Aduh, pakai cek Bang ya. Tentang kucing aja Pak, itu udah Pak. Apa ada kucing deh. Misalkan tentang kucing, terus dalam pembahasan kucing itu ada paragraf yang memang mengatakan ada kata bulu.
diklik bulu, terus nanti kan ada muncul lagi ya paragraf tentang bulu gitu, tentang apa gitu. Nah terus kan nanti ada diklik lagi tentang apa gitu, tentang kutu misalkan, diklik lagi ya itu udah metadata dalam penjualan, terus dalam ya pencarian informasi dari Wikipedia dan Instagram juga. Bahkan metadata juga dibutuhkan untuk haki. Apa haki 4, haki 3? Aduk haki. Itu Luffy bukan kaki. Bukan kaki. orang pernah haki intelijen yang nama-nama itu. Iya, terutama kayak misalkan di film gitu ya. Di film terus di musik kan itu kalau misalkan kita ininya original atau di Spotify deh. Di Spotify. Terus kita klik lagu apa gitu. Nah, di situ kan ada publishernya siapa, ada penyanyinya siapa, ada tahun berapa gitu. Nah, si misalkan nama penyanyinya misalkan Ahmad Dhani. Terus Ahmad Dhani itu ya kita bisa klik juga, diklik terus lagu apa aja yang dimiliki oleh Ahmad Dhani. Jadi ya orang-orang jadi bisa tahu si lagu ini tuh siapa yang buat, terus siapa yang nyanyiin juga gitu. Orang pernah nemuin permainan tentang mencari kata. Iya, di TikTok juga. Iya, jadi kayak speedrun dari kata Wikipedia kemana gitu. Jadi masuk gitu. Terus ke dalam. Baru tahu tuh. Terus jadi kayak kata akhirnya apa gitu. Ya, jadi kayak misalkan gini. Ya orang juga waktu itu ngeliat gitu di Instagram. Jadi permainannya tuh misalkan ada dua kata dan dua kata ini tuh kayak jauh banget gitu. Kayak misalkan yang satu batu, yang satunya itu Elon Musk. Jauh banget Kan. Nah, karena jadi kan segini kan tadi kalau misalnya lebih jauh lagi. Ya lebih jauh lagi. misalkan dari batu, paragraf batu tuh. Terus mana kan banyak yang biru-biru katanya. Namanya harus pilih agar si katanya tuh merujuk ke Elon Musk. Misalkan batu, terus dari batu tuh langsung bebatuan tuh ada ini gitu. Misalkan langsung ke tentang bebatuan atau tentang kekayaan alam yang berhubungan dengan bebatuan, misalkan tentang nikel. Nah, nikel terus nikel tuh ada apa? Ada perusahaan yang yang memanfaatkan nikel. Terus ada apa aja? Ternyata ada SpaceX tuh pembuatnya siapa? Ternyata ada Elon Musk, kayak gitu permainannya. Ini seru sih, tapi jadi dari kata ini emang ini tuh beneran orang-orang main apa gimana sih? Beneran orang main. Terus gimana? Maksudnya ada platformnya atau emang cuma cari aja gitu? Dia gitu di Wikipedia. Di Wikipedia terus di challenge-nya sama viewersnya atau dia nge-challenge diri sendiri. Karena kalau itu tuh berarti dia menggunakan ilmu connecting the dots dan mengseleksi informasi. Karena kan kalau connecting the dots kayak tadi, bebatuan ke nikel ke perusahaan ke perusahaan yang ini nikel, SpaceX misalkan. SpaceX ke Elon Musk. Wow. Dia ada connecting the dots juga. Tapi ngomongin soal kata nih, katanya kata beradik nggak? Aduh, kakak beradik. Kakak harusnya. Sorry. Kakak. Berarti tadi tuh banyak banget informasi yang berseliweran di dunia ini berarti. Ya. Apakah ada apa ya? Naungannya. Gitu. Ada yang ngehimpunnya jadi satu gitu. Biar nggak hilang atau nggak lekang oleh waktu. Aduh. Tak lekang oleh waktu. Kalau yang nyimpennya gitu ya. Tapi biasanya servernya beda-beda gitu. Servernya beda-beda. Entah itu memang dari server internet atau enggak gitu. Karena kan internet sekarang udah jadi kata. Dulu tuh kayak perusahaan, kayak dari ARPANET. Oh iya. Gue baru tahu loh. Jadi memang istilah kayak wifi itu bukan kata sebenarnya. Perusahaan. Berarti tadinya internet tuh sebutannya dunia maya, udah gitu aja. Kayak odol ya. Mungkin kita nyebutnya jadi dunia maya. Kayak odol gitu. Dong. Iya kayak gitu. Kan brand. Jadi kata gitu. Brand. Kayak Aqua juga. Nah, mungkin apalagi lang. Ya, enggak, udah. Nah, mungkin perusahaan internet yang nyimpen semua data kita gitu ya. Jadi apa tuh istilahnya jadi kayak big data gitu ya? Ya, big data. Kenapa ketawa? Jadi jokes internal. Oh iya. Iya, betul. Tapi kan kalau bahkan sekarang aja perorangan pun juga udah bisa punya servernya sendiri kan. Iya. Kayak misalkan yang orang tahu YouTuber Agung Hapsah, dia kan punya servernya sendiri kan. Iya, di apartemennya kan. Iya, di apartemennya. Punya server sendiri. Bahkan ya buat apa ya? Ya mungkin dari kecepatan transfer mungkin dan kemudahan buat nyimpen-nyimpennya, terus lebih enak kali ya maksudnya. Iya. Rusuh tadi dulu. Iya. Ditambah kalau punya server sendiri
ya mana bisa ngakses itu sendiri gitu. Iya. Kalau misalnya punya server orang lain, kita ngaksesnya harus punya izin. Iya sih. Dan izinnya memang benar-benar ada yang susah gitu, terutama yang negara ya. Iya, Kayak pasti. arsip negara, Tapi kan dokumentasi bisa apa. jadi hack sama V for Vendetta. Aduh. Tahu nggak? Tahu, tapi V for Vendetta kan film yang kayak Zorro, Pak. Iya sih. Kan tapi topengnya topeng V for Vendetta. Iya, topengnya kan. Iya, simbolis topengnya. Iya, anonimus. Anonymous. Dengan kecepatan apa ya, sekarang kan bagian informasi cepat banget, kayak Ya. beda sama dulu lah. Lu pengen tahu sesuatu tuh lu tanya dulu sama orang, Iya. carilah dulu. Gua udah bilang lah, kecepatan ini tuh bikin kita, gua sih ngerasanya ya kayak Terlalu cepat gitu ya? iya terlalu cepat, dan orang tuh makin lama makin bodoh, ezin kayak lu makin cepat lupa juga Iya. Iya, betul. apa yang lu pelajarin sekarang sama apa yang ibu kita Kartini Aduh, Haruna udah apa yang orang tua kita pelajarin dulu kan nggak ada Google dong, dulu Iya. nggak bisa nyontek di bawah meja, Iya. pakai laptop gitu kan susah. Bisanya pakai apa? Ini komputer ada orang tua di dalamnya. Nah, ini jawabannya A. Nggak, maksudnya orang dulu tuh emang belajar tuh emang lama gitu masuknya, tapi lama juga tahannya. Iya. Iya. Ini ngaruh. Lu pelajarin ini nggak? Ya, pelajari juga ya. Apalagi soal ingatan gitu ya. Kadang ya orang sendiri ngerasanya kalau misalkan orang nggak punya, misalnya orang nggak punya kuota nih, Iya, orang nggak punya aduh. kuota, terus Cemas banget. orang pengen nangkap informasi ya udah inget, harus diinget. Iya. Tapi kalau punya kuota ya udah tinggal Kayak lu search tinggal akses tinggal aja. search aja gitu. Kan itu juga jadi masalah gitu ya soal ingatan gitu. Mungkin orang tua kita dulu baca buku terus diinget gitu. Kalau kita mah nggak usah kan, kayak cuma ya udah tinggal search gampang gitu. Nah, itu juga jadi tinggal foto aja udah. ya apalagi di foto sangat mudah kan ya. Ya itu sih. Nah, itu tapi apa namanya tuh sesuatu yang menarik juga gitu antara perkembangan teknologi sama ingatan, Iya. sama Kayak- kemampuan ingatan orang-orang. Bener. Misalnya kayak orang dulu pengen misalnya gimana ya cara nyalain api dengan tangan kosong. Iya. Kalau ini kan belajar sama ini ke si Iya. Anu, baru lu tahu gimana caranya. Kalau sekarang kan udah buka aja YouTube, itu juga kan Iya. memangkas interaksi kita juga gitu. Iya. Ya udahlah, sendiri aja lu bisa kok. Tapi ketika internet terputus satu waktu, atau misalnya kita kan jadi momen terburuk banget kalau sampai sinyal hilang. Iya. Orang dulu mah nggak mikirin dong, Iya. sinyal hilang udahlah ngobrol Karena aja. ya udah Iya, gitu bisa. Kalau ya orang-orang sekarang terus sinyalnya hilang kan jadi bingung gitu ya. Chaos. Kan ada aplikasi yang diblok juga kan jadi bingung kan. Benar. Walaupun nggak semua gitu. Walaupun nggak Beberapa semua. doang. Beberapa doang. Sampai bisa mutus mata pencarian. Iya, Bener. Iya sih bener. Aneh banget. betul. Apalagi nanti ya. Ketika udah chip ditanamin di otak. Murah dong. Enggak ada yang Chip. Aduh. Gak ada yang apa? tahu. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi itulah memang ya tadi si perkembangan teknologi itu ada hal yang positifnya, ada yang Negatifnya. negatifnya. Tapi menurut gitu. Mane dengan kita yang sekarang sama si informasi yang cepat kayak gini udah setara belum sih? Apa tergantung orangnya aja? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Iya. Karena ya mungkin kita nggak naif juga, kita bisa mengkotak-kotakan orang Iya. di media sosial. Iya benar. Kalau orang yang berpendidikan dia main media sosialnya kayak gimana? Iya. Kalau orang yang dalam tanda kutip dia pengangguran gitu ya, wah malas-malasan terus kayak cuma main media sosial, dia bisa nyampah di komen orang gitu ya. Betul Ya, kita banget. nggak naif untuk mengkotak-kotakan orang, tapi ya balik lagi gitu, mungkin nggak semua orang bisa mengendalikan si media sosialnya sendiri gitu. Ya, tadi lah kayak jadi pisau lagi ya. Ya jadi masalah. Bahkan di mata kuliah metodologi penelitian kan waktu itu disuruh buat nyari proposal penelitian yang cocok gitu. Jadi penelitian yang cocok untuk nanti skripsi itu apa gitu. Dan orang memilih satu topik pembahasan mengenai echo chambers.
Apa? Echo chambers. Echo chamber. Echo itu kan gema ya. Iya. Oh, Gema dan chambers itu kan ruangan lah atau kamar. aku pikir tuh ekonya tuh eko Patrio. bukan. Apa? Alam gitu loh, green. Oh, bukan. Echo. Oh, eko. Lu soalnya eko tadi. Kayak Eko hendak. Echo Vario. Bukan, panas ya, panas. Echo chambers gitu. Nah, echo chambers itu ya salah satu Gema ember. fenomena yang terjadi karena perkembangan teknologi informasi gitu. Nah, jadi kalau dijelasin gitu ya. Jadi echo chambers itu adalah sebuah fenomena di mana individu atau kelompok yang memang punya akun lah ya, akun media sosial, mereka tuh terisolasi dalam sebuah bubble pandangannya sendiri. Oh. Kayak misalkan contoh gampangnya pas 2019 lah. Oke. Yang Jokowi Prabowo lah ya. Iya. Hype banget. Itu tuh ya ada orang yang sampai neliti echo chambers yang terjadinya itu kayak gimana gitu. Dan ya yang terjadi adalah ketika Maneh misalkan pendukung Jokowi, terus di media sosial Maneh nge-follow Jokowi dan teman-temannya gitu, sampai partainya, sampai orang-orang yang mengusungnya juga Maneh follow. Informasi yang Maneh dapatkan ya akan tentang Jokowi terus. Setuju. Karena apa? Karena ya udah memang media sosial terjadi seperti itu. Jadi Maneh terisolasi dalam sebuah pandangan bahwa Jokowi itu pilihan Maneh. Iya. Dan itu tuh akan berbahaya gitu. Karena apa? Karena Maneh akan tertutup sama pandangan pilihan lain. Bahkan sampai berpikir, kok ada ya orang yang milih Prabowo? Iya. Oh iya, gue dapat. Orang baru baca tadi maju Prabowo. Kaget. Ini contoh doang. Ini contoh doang. Tapi barusan banget orang tadi baca. Iya. Ada, cuman nggak tahu ya tahun ini. Ya, kita bismillah. Ya, Tahu juga sih gimana ya, aduh. Maksudnya kayak gitu. Bahkan Maneh bakalan berkumpul dengan orang-orang ya Pasti. orang-orang yang pandangannya ke Jokowi. Sama, dan itu tuh namanya echo chambers. Maneh terisolasi dalam hal yang seperti itu gitu. Berarti mungkin kita bisa jadi menutupi kebenaran yang mungkin atau info-info yang lain yang mungkin info yang lain karena kan tadi terisolasi. Dan si echo chambers ini tuh subur di media sosial gara-gara algoritma jadi algoritma akhirnya media sosial kebuat sendiri gitu ya. Algoritma media sosial bernama filter bubble tuh apa yang Maneh sukai di media sosial akan diberikan terus oleh si media sosial itu. Dan akan selalu kayak gitu, bisnis media sosial akan terus berjalan seperti itu sampai Maneh pengen sesuatu yang lain. Iya. Enggak si pembuat teknologinya tahu nggak sih kalau misalkan bakalan kayak gini gitu. Tapi ini tuh efek. Jadi mungkin bisa aja nggak kepikiran gitu. Iya. Kepikirannya tuh kayak cuma ya udah bikin media sosial yang membantu orang-orang mendekatkan orang-orang dengan informasi yang mereka butuhkan. Jadi kayak bumerang juga ya? Iya, jadi bumerang. Maneh misalkan suka basket, terus Maneh dikasih sama media sosial nih bulu tangkis, kan Maneh jadi bingung kan? Kok tapi emang kayak gitu keluar. Ya kalau sekarang kayak gitu. Iya benar. Nah itu salah satu solusinya gitu. Iya. Salah satu solusinya mungkin sekarang mungkin tertarik juga sama bulu tangkis. Ya. Kayak orang-orang kan, apalagi di Instagram sekarang tuh kayak datang postingan yang entah dari siapa? Nggak tahu dari siapa ya. Nah itu menurut orang solusi atau dari circle sih biasanya. Dari mutual. Menurut orang itu salah satu solusi. Bayu nih like-in tanaman. Ya. Tiba-tiba di gua keluar kursi meja. Ternyata gue punya teman juga tuh yang suka kursi meja. Ya betul. Ya salah satu contoh solusinya mungkin itu gitu sih. Instagram mungkin udah sadar akan hal ini gitu. Dan memang akan terus seperti itu gitu sih. Echo chambersnya kalau bisnis media sosialnya kayak gitu. Tapi buat gue make sense lah kalau misalnya kita kan jadinya lama-lama dengan sesuatu yang kita suka ada di HP kita. Kita kan jadi lama-lama pegang screen time media sosialnya jadi lebih banyak kalau kita bertemu orang-orang atau konten-konten yang kita sukai gitu. Dan itu tadi si echo chamber tuh sebagai efeknya lah. Mungkin mereka nggak kepikiran gitu. Tapi ya tadi efeknya tuh nggak cuma di media sosial, tapi di kehidupan nyata juga. Orang tahun itu kan sampai saudara aja diputus kontak, suami istri cerai. Iya, gara-gara itu kan, gara-gara bahkan nggak berani ngomong kamu yang mana. Gara-gara pandangannya beda gitu. Jadi memang ada solusi dari media sosialnya, ada solusi dari kitanya sendiri gitu. Entah kita menseleksi informasi, entah kita harus perbanyak referensi.
Mana baca di media sosial tentang misalkan Jokowi, mana juga harus baca lah yang lain gitu tentang Prabowo gitu. Jadi tahu agar mana bisa seimbang gitu ya dan nggak terlalu fanatik. Iya. Karena kalau udah fanatik wah bahaya banget. Taklit jadinya. Ya tapi kan yang bisa apa ya, yang bisa maneh ngomongin kayak gitu kan nggak semua orang kan. Iya. Balik lagi kan, maksudnya. Betul. Orang juga nggak mau mengotak-ngotakan berbagai ya pendidikan dan lain-lain, cuman ya pada akhirnya emang kelihatan juga yang benar kata maneh. Makanya kan dia harus makanya kan waktu itu kita menggemakan ayo bijak bersosial media, bijak menerima informasi. Makanya juga ada kampanye. Betul. Ya kan? Betul. Mau nggak mau kan itu kan yang emang narik banget suara orang. Dulu tuh gue masih ngalamin di Ciwastra tuh ada ya mobil-mobil gitu kampanye bawa bendera. Kalau sekarang tuh udah lebih enggak karena di sosial media kali ya. Iya, tapi bahayanya. Tapi tetap pakai mobil di sosial media. Ada video-video pakai strobo lagi. Atau kita 5 role play. Ya. Tapi masalahnya kalau pakai mobil kayak gitu, mana tahu orangnya siapa aja. Ya. Kalau di media sosial bisa anonimus. Bener. Bisa nyewa orang buat buzzer. Bisa nyewa orang buat ngejahatin orang lain. Bazar. yang ini loh, PD gitu. PD. Kita lagi ngobrol soalnya, Jadi kayak gitulah. Oh iya sih, ya juga sih. Ya di dunia digital sekarang kayaknya udah makin cepat, terus ya kitanya juga harus makin pintar juga. Udah kan? harus makin bijak bersosial media. Setelah kita udah ngobrol panjang lebar, kayaknya kita sekarang game aja. Game aja lah. Tadi udah ngomongin Bubble, ngomongin Jokowi Prabowo maju ya. Iya orang tadi baru baca tadi. Ada. Cuma orang nggak tahu berapa sih. Ada bajunya. Ada Bajunya ada. Ya. Mana punya baju Prabowo? Kan itu Hammerstone denim kan? Nggak tahu. Kita langsung aja lah main JFS. Nah ini Bubble ya, bumpernya. Nih. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah. JFS. Jawaban versi saya. Ini ada cue card yang enggak kayak cue card. Jadi tapi lebih ke saja. kertas. Edge card. Maneh dulu Dit. Orang dulu kali ya. Nih gua pengen. Kata dulu rulesnya dulu. Oh iya. Ini Gilang udah tahu sebenarnya. Ya udah. Tapi kita kasih tahu lagi. Kasih tahu lagi Buat publik. Jadi Gilang nanti lo harus jawab setiap kali kita tanya lo harus jawab dengan kalimat ini. Jawaban versi saya nanti harus tinggi. Do cres minor. Jawaban versi saya. Turunin. Jawaban versi saya. Turun. Ya, terus. Aduh. Udah itu doang. Yuk. Dari gua dulu ya. Ya. Lang nih, tips berseluncur di media sosial yang aman dan bisa kita dapat manfaat. Anti hoax. Ya, gimana tuh? Jawaban versi saya. Yo, jawaban versi saya. Coba Jawaban versi saya. Jawaban versi saya. Jadi voice over. Anti hoax ya. Anti hoax. Jawaban versi saya adalah selain media sosialnya yang maju, teknologinya yang maju, kitanya juga harus maju. Segini? Aduh, teknologi. Kalau kita bilang kita harus membudayakan membaca ya, membacanya itu nggak harus buku gitu. Kalau maneh nggak suka buku dan maneh sukanya film ya udah carinya di film aja. Kalau maneh nggak suka film atau buku tapi sukanya yang audio ya udah mending di audio aja. Jadi gitu ya. sebenarnya banyak pilihan gitu. Bukan jadi halangan lagi. Kalau orang malas baca buku ya udah nonton film aja gitu. Toh informasinya tuh bisa sama gitu ya. Informasi yang mana butuhkan bisa sama. Jadi ya selain dari teknologi yang maju, kitanya juga maju. Kita harus bisa menseleksi informasi, terutama connecting the dots dan menganalisis informasi ini tuh maksudnya apa gitu. Karena terkadang ya orang-orang kayak cuma ngelihat dari berita judulnya gitu. Ngelihat dari judulnya terus udah ngejudge ini informasinya tentang ini nih. Padahal kan harus baca gitu. Harus menseleksi informasi, selain menseleksi informasi juga harus ada ininya gitu. Harus ada pilihan si informasi, jangan baca di satu tempat doang. Coba baca di yang lain. Takutnya ya tadi Bubble ya? Ya maneh ada di terisolasi dalam ruangan yang sama dan pandangan yang sama. Iya. Berarti tadi ya harus perbanyak referensi, bijak juga pilihnya. Ya kalau misalnya
.blogspot.com yang mendingan nggak usah. Iya. Dan nggak usah di-share juga teman-teman. Kalau misalnya udah terbukti hoax, jangan ngejebak lagi orang lain. WordPress. Sekarang dari orang ya. Ya, mana Hen? Sejarah atau cerita apa yang paling maneh suka? Yang yang pernah maneh denger terus, "Cir, ini keren Ya, sejarah. Tapi ada yang ya pengen orang sampaikan tapi mungkin nggak lengkap gitu. Ya sejarah ada perpustakaan yang kebakar. Ada perpustakaan yang kebakar zaman dulu dan itu membuat peradaban di masa depan akan berubah. Asli. Ya, karena apa? Karena mana mau nyari di mana lagi untuk baca sejarah? Ini tuh perkembangan apa sih? Sejarah masa lalu atau? Iya. Gue pernah denger deh. Sejarah Sama ya kayaknya pernah denger deh. Orang dulu udah bikin misalkan teknologi apa, udah bikin pandangan apa, terus dia bukukan gitu ya, dia dokumentasikan. Nah itu kan berhubungan sama knowledge gitu ya. Kalau berbicara soal knowledge itu ada dua, ada tacit knowledge, dan explicit knowledge. Tacit knowledge itu sesuatu yang cuma ada dalam pikiran kita. Oke. Nah, sejarah yang mungkin bisa dibagiin gitu ya, yang orang pernah baca ya tentang perpustakaan yang kebakar gitu. Dan efeknya itu gede banget gitu karena perubahan peradaban kedepannya jadi beda gitu. Gara-gara si perpustakaannya beda. Jadi kan orang-orang dulu kayak cuma ada di tacit knowledge, cuma ada di pikiran nih. Kayak sebuah pandangan cuma ada di pikiran. Nah itu namanya tacit knowledge. Terus dijadiin explicit knowledge, yang ada di pikiran tuh didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Nah setelah jadi tulisan, mana mau disimpan di mana? Mau di rumah, orang-orang nggak bisa baca. Iya benar. Mana harus simpen di perpustakaan kan? Harus rapih, orang-orang bisa baca. Nah ketika disimpan di perpustakaannya kebakar. Udah hilang ya? Iya. Perpustakaannya kebakar, orangnya meninggal. Itu udah keputus banget. Siapa tahu itu bisa nyiptain mobil. Iya, benar. Peradabannya lebih bisa maju gitu dan lebih efektif gitu ya. Tapi karena ya tadi ketika perpustakaan dibakar dan nggak ada backupan gitu ya. Kalau dulu kan belum ada backupan. Waktu perpustakaan kebakar itu belum ada Google Drive ya? Waduh. Google dulu nggak ada. Forshare nggak ada. Download lagu, pindahin ke HP. Kalau sekarang kan ya bisa digandakan, apalagi buku gitu ya. Buku yang memang dijual. Fotokopi perkecil aja bisa. Bener. Fotokopi dijual di foto. Misalkan di foto atau dijadiin podcast, dibahas gitu ya, di review. Dulu orang-orang podcast ya. Dijadiin film. Iya bener ya. Kalau hilang satu masih bisa lah. Mungkin ada di batu-batunya, coba mana dengerin. Katanya kan batu bisa menyimpan suara kan. Gue baru denger dah. Ini berapa tahun? Ini batu yang 1957. Dan itu beda-beda zaman gitu. Ya, tapi tetap batu itu teh harus disimpan. Dan diklasifikasikan batunya tentang apa. Kalau misalkan bener ya. Bener. Pasti tetap ke ilmu perpustakaan, harus tetap disimpan dan diklasifikasikan gitu. Ini tuh tentang apa. Dan ya tadi mungkin sejarahnya tentang perpustakaan yang kebakar, terus si peradabannya jadi jauh berbeda, bahkan ya arahnya juga kan bisa aja beda. Mungkin ada orang-orang yang jahat yang dia udah punya bukunya sebelumnya terus ditulis ulang. Jadi kan sejarahnya jadi beda kan. Jadi distorsi sejarah gitu. Nah itu sih. Lagi pula kan sejarah juga ditulis ulang oleh sang pemenang. Benar. Iya. Ada plusnya. Lang, lu kan suka baca banget di apa ya? Ini aja podcastnya isinya daging semua ya, Daging banget. Wahyu. Gak mungkin lu nggak pernah overthinking dong. Ya. Nah, overthinking yang teraneh lu apa? Overthinking yang paling aneh. Kalau nggak ada ya udah, bye. Pertanyaan lu bye. Overthinking teraneh. Ya, apakah lu, besok nih berenang nih, gue harus pakai baju. Besok nih mau liburan nih. Overthinking lu pakai baju apa ya? Harus sepatunya apa ya? Overthinking aneh deh. Lu mikirin apa? Overthinking teraneh. Ya nggak ada yang sampai aneh. Sekarang lagi overthinkingin apa sih? Pertanyaan ini. Nah, ini overthinking teranehnya ya mikirin ini. Overthinking yang nggak aneh-aneh gitu. Atau boleh deh. Overthinking lu yang paling parah deh. Kalau boleh dibilangin. Paling kacau. Kacau bener. Kata gua mah. Gitu. Gua pernah overthinking soal COVID. Nah ini aneh. Enggak ada. Gua juga gitu sih. Overthinking soal COVID karena waktu itu karena mungkin masih awal-awal gitu ya. Informasi itu seliweran banget. Iya. Bahkan orang yang nyampein hoax juga orang yang banyak bisa dipercaya. Iya. Waduh, iya juga sih. Atau dia juga nggak tahu itu hoax kali.
Nah, berarti jadi misinformasi gitu. Ya tadi orang yang orang percaya terus ternyata dia nyampein hoax, itu kan jadi berbahaya gitu. Ya maksudnya orang yang kuliah di ilmu perpustakaan juga bisa kayak gitu. Sampai akhirnya lo bikin perpustakaan COVID kan? Aduh, Gak ada ya? bukan. Maksudnya itu yang sampai kepikiran ini COVID dari mana gitu ya, memang beneran dibuat. Waktu era itu aja gue juga overthinking banget sih. Iya. Bener. 2 hari gitu. Hampir semuanya, apalagi kalau misalnya pas kena ya. Aduh, iya lagi. Di rumah doang gitu Iya. kan. Iya, Overthinking lagi. Gue overthinking waktu udah Malah ngaruh ke mental, ngaruh ke semuanya. Tapi yang tadi yang apa? Yang pakai baju apa? Itu tuh memang ada fenomenanya sih. Seriusan? Asli. Nggak mungkin banget sih. Ini gua makan batu nih. Gua gak percaya. Apa sih? Nanti kalian denger juga podcast di Noise. Oh ya? Podcastnya Dedi Isu kalau nggak salah. Dedi Isu. Oke. Si Deddy Kobezer. Nah, memang ada orang yang overthinking gara-gara pilihan. Gara-gara sekarang ya. Sekarang kan pilihan jadi banyak, tapi malahan ada yang membuat ada orang yang bingung gara-gara banyak pilihan. Kalau dulu kan kayak misalkan mau makan apa ya, ternyata cuma ada telur, ya udah telur. Tapi kalau sekarang mau makan apa ya, ada telur, ada mie, ada nasi goreng. Pengen nasi goreng deh. Nasi gorengnya mendingan online atau offline ya? Atau kita langsung datang ke sana? Pakai topping apa ya? Nah, itu juga. Jadi banyak pilihan yang membuat kita waktunya cuma bentar. Tapi emang bener. Kita waktu cuma bentar. Jadi nggak jadi gitu ngomongnya. Kita waktu cuma bentar dan pilihan banyak. Orang-orang ada yang memang overthinking gara-gara itu. Kadang akhirnya nggak jadi makan. Gak jadi makan sampai malam kan. Iya, sampai malam. malam. Puasa lah gitu Ya kan. udahlah, nggak usah lah gitu kelamaan. Lapar banget. Iya. Aneh banget sih. Jadi emang namanya itu apa, paradoks pilihan atau apa gitu. Jadi ketika kemajuan teknologi, pilihan semakin banyak, tapi malahan membuat orang-orang bingung gara-gara pilihan Fenomena nih. si pilihannya tuh banyak gitu. Dan si pilihan tuh bisa berpengaruh terhadap kita merasa bersalah atau enggak. Kalau misalkan pilihannya cuma satu, mau mau pergi pakai motor deh. Emang cuma ada motor, ya udah misalkan naik motor terus. Kalau cuma satu bukannya itu bukan pilihan dong namanya? Ya maksudnya cuma satu gitu. Cuma satu dulu misalkan. Iya. Cuma ada motor nih. Ada motor. Terus berangkat, terus qadarullohnya misalkan kecelakaan gitu ya. Mana enggak nyalahin mana Pilihan apa yang mana ambil ya? Iya. Benar. Karena ya udah, karena cuma ada motor. Iya juga. Motor. Tapi beda kalau misalkan banyak pilihan, mending naik angkutan umum atau ngendarain sendiri ya. Aduh, ntar kayak gini. Naik motor lah. Iya bener. Pas naik motor terjadi kayak gitu. Kalau tahu gini mah. Padahal sama aja. Malah lebih jahat gitu. Bisa jahat. jadi. Iya kan? Bisa jadi. Belum Tapi tentu kan ini. ya tadi kalau misalkan pilihannya cuma satu, Iya juga. mana nggak akan nyalahin diri sendiri. Karena mana nggak milih. Itulah. Tapi Ini jangan intermezzo ya. golput. Kenapa jadi kesana lagi? Tapi ini intermezzo soal Itu tadi ya, benar. pilihan gitu. Pertanyaan Soal terakhir. overthinking tadi. Pertanyaan terakhir. Game favorit kamu? Game favorit mana? Masa sih gila gak pernah main game? Iya dong. Iya dong. Petak umpet. Tapi online ya, hide and seek. Enggak, petak umpet. Kenapa petak umpet? Naik bur ini ya? Apa sih? Game yang naik bur ini. Tahu. Yang jahilin ini kan Iya, yang tetangganya, jahilin terus tetangganya. bersembunyi. Terus tetangganya masa nggak main ngejar-ngejar. itu sih? Iya benar tahu. Apa ada yang Tahu kedua kan? loh itu? Oh iya. Dead by Daylight. Dead by Daylight. Tapi seru lah. Apa? Iya Petak game-nya. umpet, bro. Petak umpet bener-bener yang Bener-bener petak manual. umpet. Kalau yang Seru sekarang? itu petak umpet. Udah ketemu belum? Masih petak umpet. Udah ketemu belum teman-teman lu? Lebih ke Dia masih sembunyi kan? sembunyi. Tapi yang kesel itu ketika petak umpet terus dianya pulang gitu. Itu enggak tanggung jawab kan? Tapi orang pernah kayak gitu. Kok gitu? Baru waktu sekolah gitu deh. Karena bel masuk. Sekolah. Enggak pulang sekolah kan pulang sekolah mainnya. Terus pulang. Iya benar. Tapi mana yang tapi masih ada yang ini. Tapi disamperin ke rumah mana ya? Iya, Masalah itu nyarinya langsung ke itu, ke Universitas kepolisian. Berita orang hilang. Oh iya. Iya. Enggak lah. Ini orang nih, berita orang hilang harus nyari. Kirain orang ada beneran sih. Gara-gara petak umpet ya. Enggak lah, ngapain? Terus Pak, temen saya hilang. Gara-gara apa main petak umpet? Petak umpet. Yang ini bukan gitu. Taunya dia ngumpet di sel. Ih, parah banget. Tolong kami. Kami. Jangan Jadi banyak. Bebaskan kami. Jadi banyak kan Gak buat game sekarang gitu. gamenya sekarang. Game sekarang Valorant. Kemarin Jago gak lu? ke ini nggak ke ini nggak sih? Keblokir gak sih Valorant? Enggak. Oh enggak ya? Lu salah satu yang ngirimin karangan bunga juga ya? Enggak usah. Kan game yang saya mainkan tidak diblokir juga. Oh, iya.
Ya udah main. Soalnya kan kemarin banyak yang diblokir kan. Ya banyak yang diblokir. Ya Gitu. untuk ini lah. Biar anak Pelan-pelan bangsa banget sih ngomongnya. biar anak bangsa termotivasi untuk bikin Game. Platform. Platform Tapi juga. masalahnya anak bangsa bikin game di platform itu. Iya, iya benar. Iya benar. Ya bikin platformnya juga lah. Iya, maaf. Kan mandiri. Untuk Bapak Gaben. Valve kan. Valve Iya, yang buat benar, Valve Gaben. Menarik juga. Selain tadi Gilang yang memutuskan untuk apa namanya menekuni perpustakaan, Benar. yang ternyata relevan banget buat kita sampai kapanpun itu ya ternyata ya. Benar. Kalau Kang oleh waktu tadi bener. Kalau Kang Oleh. Pak. Mau apalagi apa-apa ya data-data informasinya sekarang itu bisa jadi berguna buat 5-10 tahun ke depan. Iya. Benar. Ya hal simpelnya kayak managing file yang tadi Gilang bilang, terus katalog, terus kualifikasi, pokoknya semuanya. Klasifikasi. Klasifikasi. Kualifikasi itu bola, bola sama basket. Iya, Badminton klasifikasi. Iya Bisa. benar. Udah. Hal simpel kayak gitu bisa jadi apa? Berpengaruh besar. Berpengaruh besar, benar berpengaruh besar. Ya akhirnya kan banyak teknologi yang emang make hal itu kan kayak arsip, terus save Instagram pun sekarang udah bisa dibeda-bedain mana Iya, mau yang kayak gimana, yang kayak Emang gimana. iya ya? Kalau TikTok nggak bisa ya? Udah bisa sekarang. Udah bisa. Orang TikTok like. Udah bisa Boleh, sekarang. boleh. Makanya sekarang ya akhirnya ngerti juga maksudnya ternyata itu ilmunya dari situ. Oke, dan orang juga sadar udah apa ya? Nggak ada ilmu yang nggak penting. Penting semua. Penting semua. Nggak mungkin disamain ilmu kalau nggak penting. Iya, betul. Nah, Kalau dari Gilang ada nggak kayak Jangan sedih, Bang. dulu sedih banget. Atau apa ya? kata-kata terakhir Buat ini, buat masyarakat. dari Gilang ada kata-kata terakhir? Udah dieksekusi sekarang. Hah? 3 kata. Dua Tiga kata lucu. Tiga kata lucu. Ada nggak buat Kata-kata terakhir gitu. Kalimat kali penutup. penutup? Kalimat penutup. Mungkin kalimat penutupnya jangan bosan nyari referensi sih. Iya. Karena akan aneh sih. Kenapa bisa ada orang yang bosan nyari referensi gitu. Padahal kan referensi itu ya bisa aja sesuatu yang mana suka gitu. Iya. Jadi jangan bosan untuk nyari referensi karena referensi semakin banyak. Kalau nggak suka buku ya tadi gitu ya, dengerin podcast. Kalau nggak suka podcast nonton film. Jadi ya banyak gitu pilihannya. Ya pada akhirnya mah jangan bosan untuk nyari referensi, dan itu pun ya bisa jadi ya bermanfaat bagi kedepannya gitu. Entah buat kita, entah buat orang lain gitu, entah buat negara, entah buat dunia. Jadi ya seperti itu. Ada suara paus tuh. Ada teman-teman yang dengerin di Spotify ada suara paus. Paus tadi. Congrats juga buat Gilang, udah baru beres KKN ya. Ya baru beres. Gimana? Udah dapat itu? Penarinya. Ilmunya, maksudnya ilmunya. Ilmunya udah dapat. Dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa banyak pelang yang mana bikin? WC yang mana bikin udah berapa? Orang nggak bikin pelang, Masih 0 berarti. tapi orang plank. Waduh, plank. Kenapa plank? Kena prank. Udah deh. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin Nongki Talki. Yoi. Jangan tadi udah Ayo penonton. sepi bener. Jutut. Jangan malah ngobrol, jangan malah ngobrol. Nggak tahu. Jadi buat teman-teman semua makasih yang udah dengerin, yang udah nonton. Yoi. Jangan lupa share dan Like kalau kamu suka. Asik. Kenapa masuk? Ganggu aja. Emang seenak kayak gini kalau yang punya. Emang bebas banget, Emang kayak gitu kalau yang punya. Like kalau suka videonya. Kalau nggak suka dislike gak apa-apa. Kalau komen kalau misalnya mau ada request. Kalau orang nunjuk gini ya. Share kalau misalnya ini Nyalain lonceng di sini. Nanti susah ngedit Pak, loncengnya di sini Pak. Loncengnya yang 3D. Muter-muter. Jadi makasih banyak banget insight hari ini dari Gilang tentang Insya Allah entah bermanfaat itu ya. perpustakaan dan media sosial. So makasih buat Gilang udah datang. Kasih waktunya baru Udah diundang Karena- di podcast Malam Kliwon. Wah bukan Nongki Talki. Nongki Jadi Talki dong. thanks to Mang Layang juga. Terima kasih buat Allah Subhanahu wa taala juga dong. Terima kasih. Jadi kita bakalan ngundang orang-orang yang insightful lagi. Setuju. Harus banget. Karena kan seperti tagline kita di Apa sih, Bay?
Noki Talki itu. salah. Karena tuh belajar tuh dari siapa aja. Benar. Because we must learning everything with everyone. Gue Jadid, gue Bayu. bersama teman kita Gilang Maulana. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Lang, siapa Lang pilihan mana sekarang Lang? Hah? Kan Prabowo konsulin tuh. Johnny Plate. Aduh. Mas, langsung aja Mas. Syukur.